Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita pagi hari ini didasarkan atas santapan harian edisi Sabtu 24 Mei tahun 2025 dan berjudul Teguh dan Kukuh. Bacaan firman Tuhan dibacakan dari Bilangan 21 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kulakukan kepada Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon." Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini, maka Gema Kabar Baik menyapa kita berjudul Teguh dan Kukuh. Saudara, riwayat perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian dalam Bilangan 21 ayat 31 sampai 22 ayat 1 ditandai dengan saat-saat ketika mereka gentar. Melalui perikop ini, kita melihat bagaimana Musa mengatur dan memimpin bangsa Israel untuk masuk secara strategis dan menempati daerah-daerah yang tepat. Strategi ini adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan menyertai setiap langkah dan keputusan mereka. Kemudian ketika mereka memasuki daerah Basan, mereka harus berhadapan dengan Raja Og, penguasa Basan yang sudah menyiapkan rakyatnya menghadapi orang Israel di daerah Edrei. Bangsa Israel gentar, namun Tuhan berfirman kepada Musa dan menjanjikan penyertaannya. Israel mengalahkan tentara dan rakyat Basan yang kuat. Tuhan beserta mereka. Dengan kekuatan Tuhan, bangsa Israel dapat menaklukkan Basan dan kemudian bergerak ke dataran Moab. Tuntunan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah putus saat Israel melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian menjadi landasan iman dan pengharapan mereka. Perjalanan menuju ke tanah perjanjian penuh rintangan, tetapi bangsa Israel tetap teguh. Kita juga perlu teguh dalam hidup beriman kita, meskipun menghadapi kesulitan. Bangsa Israel maju berperang karena mereka percaya pada janji Allah. Kepercayaan yang kukuh pada tujuan hidup beriman kita bisa memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan. Sebagaimana pengalaman bangsa Israel, kita pun diajak belajar mempercayakan hidup kita di dalam rencana dan tangan Allah. Allah yang setia akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Bahkan ketika kemajuan terasa lambat atau rintangan muncul, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap setia. Kristus Yesus memimpin orang percaya menuju penggenapan janji utama berupa kehidupan kekal dan warisan baru. Kristus akan memastikan bahwa janji-janji Allah terwujud sepenuhnya melalui Dia. Pertanyaannya, adakah kita siap mengikuti Kristus? Saudara, tetaplah teguh dan kukuh dalam percaya kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur melalui bacaan firman-Mu hari ini, kami melihat bahwa dengan teguh dan kukuh percaya kepada Engkau ya Tuhan, maka umat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karenanya ya Tuhan, kami rindu dalam hidup kami hari ini dan ke depan
Kami mau tetap terus teguh dan kukuh pada iman kami kepadamu, meyakini penyertaan-Mu, berkat-Mu berlaku bagi kami. Kiranya Engkau beserta dengan kami ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, kini dan sepanjang hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat menjalani hari ini dengan teguh dan kukuh dan percaya kepada janjinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.